Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada hari ini. Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku berduka. Dialah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mensyukurkan nama. Mari kita menyatakan penghormatan kita kepada Allah yang begitu besar dan begitu mulia. Kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau.
silakan duduk kembali. Di dalam kehidupan berkeluarga, seringkali kita menemukan berbagai macam perkataan yang keluar. Ada perkataan yang membangkitkan rasa sukacita. Ada juga perkataan-perkataan yang sebenarnya biasa saja, normal-normal aja. Tapi tidak jarang juga kata-kata yang keluar itu justru menyakitkan, menimbulkan rasa kepahitan yang berkepanjangan, dan ternyata terbawa di hidup kita hingga bertahun-tahun lamanya. Amsal 12 ayat 6. Ada orang yang lancang mulutnya seperti ikan tenggelam, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Mari kita menemukan diri kita di hadapan Allah. Kita menemukan diri kita melalui lagu Tuhan bila engkau. Bapak Ibu, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa ketika kami datang di hadapan Tuhan, sebenarnya kami tidak layak. Kami manusia yang cemar, manusia yang berdosa. Seharusnya hidup kami mengalami perubahan, arah tujuan. Tetapi seringkali kami berbalik, karena kami dikuasai ego kami, dikuasai kedagingan kami. Sehingga apa yang seharusnya kami lakukan, justru kami tidak lakukan. Kami semakin jauh dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kepada kami orang-orang yang dekat di dalam hidup kami, keluarga kami, untuk kami sama-sama menikmati kasih Tuhan. Tapi justru di dalam keseharian kami, lewat kata-kata kami, komunikasi kami, kami justru melukai mereka, bukan menunjukkan kasih kami. Kami justru membuat mereka tersandung, bukan membangun mereka. Tuhan, ampuni kami. Begitu banyak juga kata-kata yang tidak sehat, kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang kotor keluar dari mulut kami.
yang lebih banyak muncul karena perbedaan hati kami yang tidak baik. Tuhan, kami datang, kami memohon. Biarlah Tuhan boleh murnikan kembali, sucikan kembali. Dan dengan pengampunan Tuhan, kami boleh belajar untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga lewat komunikasi kami menjadi pribadi-pribadi yang menunjukkan kasih karunia Tuhan. Lewat perkataan kami, ada kehidupan, ada hal yang baik, ada hal yang positif. Biarlah Tuhan menuntun kami. Tuhan menjadi kuat kuasa kami untuk kami berjalan dengan setia, dengan taat sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengarlah janji penghapusan dosa dari Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bersyukurlah kepada Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan tidak mengingat dosa kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Allah yang mulia dan berkuasa itu adalah Allah yang mengasihi umatnya, yang tanpa berkesudahan di sepanjang hidup kita. Dengan penuh rasa syukur atas pengampunan dan rahmat-Nya, mari kita memuji Dia. Kasih Allah tak berkesudahan. Dengan tangan kasih Allah, kesudahan selalu setia.
petunjuk hidup baru untuk kita pada minggu ini diambil dari Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggemalkan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman palsu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru Injil Bapak. Mari mempersiapkan diri kita untuk sekali lagi mau disegarkan melalui firman Tuhan dan kembali ditegur melalui firman Tuhan. Jemaat silakan untuk mempersiapkan hati dan pikiran melalui lagu ini. Ajar kami. Ajar kami
hari ini kita boleh datang bersama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau membawa kami untuk sama-sama beribadah dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk momen ini. Bawa kami Tuhan untuk tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan, untuk siap dibentuk, untuk siap diarahkan, dan hidup kami boleh terus diubahkan menjadi semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman yang kami dengar sungguh boleh menjadi alat di tangan Tuhan, membaharui hidup setiap kami. Di dalam Kristus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu hal yang sering kali muncul di dalam keluarga, yaitu mengenai kritik. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita mengalami pandemik corona, banyak orang akhirnya merasakan hidup mereka terasa sangat sempit. Hidup di dalam ruang yang sama dengan orang-orang terdekatnya. Mungkin di dalam kurun waktu yang tidak lama, tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika hari demi hari seperti demikian, akhirnya banyak muncul segala macam konflik yang terjadi. Dari kata-kata, dari komunikasi, muncullah konflik-konflik yang tidak diharapkan. Sehingga saya mendengar dari informasi maupun dari berita-berita yang saya baca, banyak keluarga mengalami masalah. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu masalah di dalam komunikasi, yaitu kritik. Dan saya percaya bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita komunikasi adalah hal yang baik untuk mendekatkan, untuk mengenal satu dengan yang lain. Tetapi mengapa ada begitu banyak hal yang akhirnya menimbulkan justru sebalik hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita belajar mengenai komunikasi, maka definisi komunikasi adalah sebuah proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat di sana menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan atau dengan orang lain. Dan juga komunikasi sebenarnya kalau kita melihat di dalam arti katanya yang terambil dari kata communicare, artinya adalah berbagi, berpartisipasi. Communicare, di dalamnya ada semangat berbagi. Dan ada juga arti di dalam bahasa Latin artinya communio, artinya sama dengan kata dasar common. Bapak Ibu, artinya ketika kita berkomunikasi, kita ingin itu menjadi sama, menjadi satu. Dan tujuan komunikasi adalah seperti demikian. Dan di dalam bahasa Yunani ada kata koinonia yang seringkali diterjemahkan persekutuan atau persatuan. Dan ini kata dasar dari komunikasi juga, yang di dalamnya adalah berbagi hidup untuk menjadi kesatuan. Jadi kalau kita menangkap arti komunikasi adalah sebenarnya melalui komunikasi kita diundang, diajak untuk menjadi satu, menjadi sama. Tetapi kenapa komunikasi yang terjadi, khususnya komunikasi di dalam keluarga, menjadi komunikasi yang akhirnya macet, komunikasi yang justru membuat menjadi tidak sama, tidak membangun, malah kemudian akhirnya terjadi banyak sekali perbedaan. Bapak Ibu, komunikasi seringkali digunakan di dalam keluarga dengan sangat penting. Seperti Pendeta Paul Gunadi mengatakan bahwa komunikasi ini perannya seperti jantung. Jantung memompa darah ke seluruh bagian tubuh agar tubuh itu bekerja. Demikian juga komunikasi memompa kehidupan ke seluruh bagian daripada keluarga agar keluarga itu
hidup. Keluarga itu menjadi baik. Keluarga itu bertumbuh, bersatu, menjadi sama. Dan komunikasi seringkali juga menjadi indikator apakah keluarga itu baik, keluarga itu sehat, atau keluarga itu sedang mengalami masalah. Dan khusus saya akan mengajak kita untuk melihat sebenarnya komunikasi banyak terjadi, baik itu di dalam keluarga dengan tujuan-tujuan. Itu ketika kita ingin tahu, kita bertanya, ketika kita hendak menginformasikan, hendak orang lain mengetahui apa yang kita ketahui, pengalaman kita bercerita, atau kita mungkin ingin membenarkan, maka kita melakukan argumen. Kita ingin menegaskan, maka kita mengulang-ulang komunikasi kita. Ketika kita ingin membujuk, mempengaruhi orang, kita berusaha dengan persuasi kita agar orang lain mengerti apa yang komunikasikan dan mengikuti apa yang kita inginkan atau harapkan. Melalui komunikasi juga kita berusaha untuk menjelaskan, mengoreksi. Bapak Ibu, komunikasi bentuknya bermacam-macam, tapi juga ada komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi yang justru yang seperti tadi saya katakan, bukan menjadikan sama, bukan menjadikan satu, bukan membangun, tapi justru merusak. Bapak Ibu, ketika orang berkomunikasi tujuannya adalah untuk hal yang baik, mempengaruhi agar orang lain justru lebih baik, membangun atau mengelola relasi, karena kita makhluk relasi, makhluk relasional. Kita membutuhkan orang lain, menemukan perbedaan jenis pengetahuan, sehingga ketika kita berkomunikasi, berdiskusi, menjelaskan, ada penambahan wawasan. Dan juga melalui komunikasi kita membantu orang lain. Ketika orang lain mungkin mengalami masalah, kita membukakan jalan, membukakan perspektif, solusi-solusi yang mungkin menjadi jawaban di dalam permasalahannya. Atau lewat komunikasi juga kita bersenda gurau, Bapak Ibu, bermain, sehingga orang lain merasakan kedekatan dengan kita. Bapak Ibu, itu ada semua di dalam masyarakat dan juga di dalam keluarga. Tapi seperti yang tadi saya katakan, seringkali di dalam keluarga mengalami tantangan, khususnya di dalam komunikasi. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana gadget itu menjadi tantangan. Perkembangan teknologi membuat orang yang jauh menjadi lebih dekat, tapi di sisi yang lain, yang dekat, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, pasangan kita, justru menjadi jauh. Dan itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Tapi juga ada pola-pola masa lalu, pola-pola yang terbentuk ketika seorang membangun kehidupannya, ketika seorang bertumbuh, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi orang-orang terdekatnya, sehingga ketika seorang mulai membangun komunikasinya sendiri dengan lingkup keluarganya, pola seperti demikian dibawanya. Bapak Ibu, saya menemukan ternyata ada begitu banyak masalah-masalah. Ketika seorang misalnya merasa direndahkan lewat komunikasi dengan orang, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, ternyata orang ini mungkin dulunya sering kali mengalami hal yang sama, sehingga akhirnya ia mudah tersinggung. Kita ketika sering kali mendapatkan kritikan dari orang lain, akhirnya kita menjadi orang yang sangat defensif. Kita membangun benteng pertahanan kita sendiri. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini tidak sadar kita bentuk secara sendiri, secara otomatis di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa didiamkan oleh lingkungan kita, membuat kita seringkali menyimpan perasaan-perasaan di dalam hati kita. Kita seringkali berasumsi, kita menganggap seperti ini, seperti itu. Padahal belum tentu. Ketika kita seringkali dimarahi, membuat kita juga seringkali akhirnya memarahi orang lain. Kita melampiaskan kekesalan kita. Dan itulah bentukan daripada masa lalu. Bentukan yang masa lalu yang seringkali akhirnya tidak secara sadar itu kita bawa. Dan kemudian menjadi pola komunikasi kita, bahkan di dalam keluarga kita. Kita menjadi orang yang sangat negatif. Sehingga ketika kita
berkomunikasi misalnya dengan pasangan kita, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini. Wah, kata-kata kita ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka meluncullah kata-kata yang tidak perlu, kata-kata yang tidak sehat. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sesuai dengan aturan, kata-kata yang justru bukannya membawa dampak yang positif, tetapi justru kata-kata yang akhirnya melukai orang lain, kata-kata yang menyakiti, bahkan membuat orang lain tersakiti. Bapak Ibu, sekali lagi, seringkali orang tidak sadar, seringkali orang tidak bisa melihat dia membutuhkan orang lain untuk membuka sisi-sisi yang dia tidak sadari, sisi-sisi yang dia tidak bisa lihat. Dan sayangnya, ketika dia menyadari hal itu, ketika dia bisa melihat hal itu, banyak orang sudah mengalami luka untuk setiap perkataan yang meluncur karena dikatakannya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selain pola masa lalu, kita juga seringkali dibentuk menjadi orang yang egois. Orang yang seringkali hanya mau didengarkan, tetapi kita tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu, kita inginnya mengontrol pembicaraan, kita mengontrol komunikasi, kita ingin sekali bisa mengontrol segala sesuatu. Bapak Ibu, pola komunikasi antara pria dan wanita memiliki perbedaan yang sangat jelas, dan itu seringkali akhirnya yang menimbulkan banyak masalah di dalam keluarga. Pria seringkali ingin segala sesuatu berlangsung dengan tertib. Kenapa? Karena pria sangat ingin segala sesuatu berlangsung di dalam ketertiban. Karena dengan ketertiban dia bisa memegang kendali. Sedangkan wanita ingin kepastian. Itu berhubungan dengan rasa amannya. Sehingga ini mempengaruhi pola komunikasinya juga, Bapak Ibu. Dan akhirnya ketika dua-duanya tidak sadar dengan pola komunikasi yang berbeda ini, banyak masalah timbul. Tapi bersyukurlah, sebenarnya Tuhan sudah banyak sediakan kepada kita orang-orang yang bisa membantu kita, buku-buku yang bisa kita baca, dan juga tentunya ada waktu-waktu kita merenung ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi waktu-waktu yang berat di dalam hidup kita. Kita bisa mengambil waktu untuk kemudian evaluasi apa yang salah dengan diri kita, apa yang salah dengan komunikasi kita, sehingga akhirnya setiap komunikasi kita justru akhirnya mentok. Komunikasi yang kita lakukan dengan pasangan kita, mungkin dengan anggota keluarga kita yang lain, seringkali keluar kata-kata yang tidak pantas, keluar kata-kata yang negatif, keluar kata-kata yang justru melukai. Di sanalah sebenarnya Tuhan ingin supaya kita sama-sama mengambil waktu untuk belajar. Dan seringkali komunikasi juga tidak memiliki tujuan atau kejelasan. Bapak Ibu, dikatakan bahwa komunikasi di dalam kehidupan manusia 86%-nya kebanyakan adalah basa-basi. Selamat pagi, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu sehat? Dan sebagainya. Bapak Ibu, 86% itu banyak sekali. Dan itu semua adalah basa-basi. Bapak Ibu, sebagai orang timur kita perlu basa-basi. Perlu. Tapi sekali lagi ketika kita berada di dalam konteks keluarga, ada pembicaraan-pembicaraan yang perlu lebih dalam. Untuk mengetahui perasaan pasangan kita. Untuk mengetahui perasaan anak kita. Untuk mengetahui pasangan anggota keluarga yang lain, sehingga kita perlu
untuk membangun komunikasi yang jelas, komunikasi yang punya tujuan. Jangan komunikasi yang hanya berlangsung biasa-biasa saja, yang basa-basi. Tapi mulailah berpikir, saya ingin berkomunikasi yang membangun. Berkomunikasi untuk menunjukkan kasih saya. Berkomunikasi untuk menunjukkan perhatian saya, kepedulian saya. Bapak Ibu, apakah kita pernah berpikir seperti itu? Ataukah komunikasi kita hanya basa-basi, atau komunikasi kita seringkali hanya berupa ketidaksukaan kita dengan caranya, dengan perilakunya, dengan kata-katanya. Semua yang ada di benak kita, yang akhirnya muncul keluar lewat kata-kata kita, komunikasi kita, hanya kata-kata yang bernuansa negatif. Bapak Ibu, inilah tantangan komunikasi. Bagus dikatakan di dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu, pernahkah kita merenung sejenak bagaimana kondisi relasi kita dengan keluarga kita, terlebih khusus dengan pasangan kita? Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Bapak Ibu, saya membaca beberapa artikel khususnya dari thrivingmarriage.com. Bapak Ibu, saya menemukan ternyata ada seorang istri sebenarnya punya keinginan yang kuat, memiliki keintiman seksual dengan suaminya. Tetapi suaminya seringkali berkomunikasi dengan tidak sehat. Komunikasi suaminya seringkali berlangsung dengan negatif. Dan akhirnya itu membuat dia sangat tertekan, membuat dia sangat luka. Dan suaminya memiliki kesan bahwa istrinya menghindar, sehingga akhirnya kata-kata negatif lebih banyak lagi. Bapak Ibu, akhirnya ketika mereka dibimbing, dibantu untuk menemukan solusi, akhirnya setelah diurai, mulai dicoba dan ditemukan akhirnya ternyata dua-duanya sebenarnya punya keinginan yang positif. Tetapi sayangnya di dalam komunikasi yang keliru, mereka akhirnya tidak menemukan solusi. Tapi bersyukur Tuhan bukakan jalan. Bapak Ibu, ketika komunikasi itu bermasalah, komunikasi itu menjadi negatif, berisi kritikan-kritikan yang tajam, kritikan-kritikan yang justru membuat pasangan, membuat anak menjadi terluka, menjadi apatis. Bapak Ibu, itu akhirnya membuat roda kehidupan, pompa kehidupan itu tidak berjalan. Bapak Ibu, saya ketika kurang lebih 10 tahun yang lalu membaca buku Love and Respect, Bapak Ibu, saya menemukan ternyata ada satu hukum yang sangat unik yang sebenarnya ada di dalam firman Tuhan, di mana suami kasihilah istrimu, istri tunduk atau hormatilah suamimu. Ini menjadi sebuah pola, sebuah hukum yang berjalan menjadi sebuah roda kehidupan, memompa kehidupan itu kepada seluruh bagian keluarga agar keluarga itu berjalan, bertumbuh, dan sehat. Bapak Ibu, ketika suami bisa mengasihi istrinya dengan baik, dengan benar, maka secara tidak langsung membuat istrinya bisa mengasihi, menghormati, tunduk kepada sang suami dengan baik. Dan itu membuat suami semakin mengasihi istrinya, dan kemudian istri semakin menghormati suaminya. Itu menjadi roda yang terus berputar. Tapi ketika
suami tidak bisa mengasihi istrinya, maka istri pun sulit untuk menghormati, untuk tunduk pada suami. Dan ini menjadi roda yang macet. Dan seringkali ini berhubungan dengan pola komunikasi. Karena ada kritik-kritik, kadang ada perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan yang tidak perlu, perkataan-perkataan yang tidak tepat tempatnya. Tetapi ketika pola ini mulai diubah, seperti tadi yang saya katakan ada kasus seperti demikian. Ketika suami mulai mengubah pola komunikasinya, perlahan-perlahan, maka istri pun melihat perubahan itu dan dia pun ikut di dalam perubahan itu. Dia bisa menghormati, dia bisa tunduk kepada suaminya, sehingga roda itu berputar kembali. Bapak Ibu, ini sebenarnya prinsip yang sangat penting, prinsip yang sederhana, tetapi prinsip yang seringkali terlupakan juga. Roda ini akan terus terenergize, akan terus bergerak ketika kita berperan dengan benar di dalamnya. Dan lewat komunikasi yang benar, lewat respon yang benar, maka kita akan melihat sebuah keajaiban di dalam kehidupan keluarga kita. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu, kita harus kembali. Yang pertama, kita harus kembali ke makna dan tujuan komunikasi di dalam keluarga. Yaitu komunikasi memang dirancang oleh Tuhan untuk penyatuan, untuk kesamaan, agar di dalamnya dua orang, suami dan istri, dan melibatkan anggota keluarga yang lain, lewat komunikasi memiliki perasaan yang sama. Seorang menyatakan kasih, keluarga yang lain merasakan dikasih, dan dia juga bisa mengasihi. Dan kasih itu ada, sama-sama ada kesatuan. Bapak Ibu, ketika muncul persamaan-persamaan, itu menjadi hal yang indah. Dan itu dimulai ketika setiap anggota keluarga, suami istri, ingat kembali bahwa komunikasi tujuannya adalah untuk penyatuan, membangun relasi, membangun kedekatan, membangun keintiman, membangun tujuan yang sama, yaitu agar keluarga itu bertumbuh, keluarga itu sehat. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari yang kedua? Yakobus seringkali mengatakan lidah itu bagian yang kecil, tapi sulit sekali untuk dikendalikan. Dia bisa membuat kehancuran yang luar biasa sekali. Akhir-akhir ini, seperti yang tadi saya katakan, banyak sekali orang-orang karena diharuskan untuk berpartisipasi di dalam social distancing, physical distancing, akhirnya dipaksa untuk tinggal di satu lokasi di dalam rumah, dan kemudian ketika akhirnya waktu terus bergulir, banyak sekali masalah muncul di sana. Kata-kata yang seringkali tidak tepat, tidak pantas, mulai bermunculan. Melalui firman Tuhan, Yakobus mengingatkan agar kita ingat bahwa lidah itu bagian terkecil, sulit untuk dijinakkan. Tetapi, biarlah kita belajar untuk menguasai diri kita, belajar untuk memahami dengan peka, dengan kesadaran bahwa kita mau gunakan lidah kita, perkataan kita untuk komunikasi yang sehat. Melihat segala sesuatu dengan perspektif yang positif. Tidak mudah Bapak Ibu. Tapi ketika ada orang-orang, ada keluarga yang mulai mengubah cara pandangnya, mengubah cara komunikasinya. Bapak Ibu, ketika pasangan akhirnya fokusnya bukan hanya pada kelemahan, tapi pada kekuatan untuk sama-sama. Memang mereka tidak buta melihat kelemahan dari pasangannya, melihat kelemahan anggota keluarga yang lain, tapi mereka tidak mau fokus kepada itu. Mereka mau fokus pada kekuatan. Mereka mau fokus kepada hal yang membangun. Mereka mau fokus kepada persamaan.
Mereka mau fokus agar keluarga itu baik, keluarga itu tumbuh, keluarga itu sehat. Maka mereka akan mulai melihat bahwa yang terpenting adalah pola komunikasi yang diubahkan. Mereka mengambil waktu untuk melatih diri mereka, menguasai diri mereka, mengevaluasi diri mereka, agar mereka boleh mengeluarkan hanya kata-kata yang positif, kata-kata yang sehat, kata-kata yang menunjukkan kepedulian, kata-kata yang menunjukkan bahwa dia mengasihi anggota keluarganya, dia mengasihi pasangannya. Dan itu harus dilatih. Mulailah menguasai diri, mulailah belajar untuk diam sejenak, belajar ketika kita mau meluncurkan perkataan-perkataan kita. Seringkali secara otomatis kita seringkali mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Tapi Tuhan ingin kita belajar. Ayo, biarlah Roh Tuhan sendiri yang menguasai kita. Dan kita juga belajar mau dikuasai Roh Tuhan. Menundukkan diri kita, melatih diri kita di dalam penguasaan diri. Untuk satu tujuan, bahwa komunikasi dibawa untuk membangun, memberi kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita diajak juga untuk mengevaluasi hidup kita. Apa sih sumber utamanya? Apa masalah utama itu? Kalau tadi saya katakan seringkali kita dibentuk oleh masa lalu. Kita seringkali dibentuk oleh proses asuh kita. Kita dibentuk oleh pengalaman-pengalaman kita terdahulu sehingga akhirnya kita menjadi seperti diri kita saat ini. Apakah kita bisa berubah? Saya yakin kita bisa berubah, Bapak Ibu. Saya yakin sekali. Belajarlah untuk temukan masalahnya. Kalau kita sulit, kita bisa datang kepada saudara kita datang kepada orang yang bisa membantu kita, sehingga dengan ia membuka dan memperlihatkan kepada kita, kita bisa menemukan cara-cara, kiat-kiat, dan yang terpenting adalah kita minta kepada Tuhan, diberikan kuasa untuk membereskannya. Kita tahu ini masalah dan seringkali membawa kita jatuh di dalam dosa. Bukan hanya diri kita yang jatuh, tetapi orang pun tersandung karena komunikasi kita, kritik kita, perkataan negatif kita. Belajar untuk menemukan masalah itu. Bapak Ibu, dulu saya pernah memelihara ikan. Memelihara ikan itu harus mengatur kualitas air. Itu dilihat pH-nya, bagaimana akhirnya kotoran-kotoran dari ikan itu akhirnya bisa menimbulkan amonia. Bapak Ibu, saya mengatur seperti demikian, mengatur suhu, filter, dan sampai satu kali saya melihat kok ada ikan saya yang mati. Satu, saya segera bereskan, takut akhirnya itu penyakit, kemudian membuat ikan yang lain sakit juga dan akhirnya mati juga. Tapi kemudian saya melihat setelah saya coba angkat, beberapa hari kemudian menyusul. Ikan yang lain mati. Ikan yang lain akhirnya menyusul kembali mati. Saya buru-buru cepat-cepat bereskan, kuras airnya semua, dan kemudian saya coba lihat lagi. Ada ikan lain lagi yang mati. Kenapa? Ternyata di dalam saringannya, filternya sudah menumpuk kotor, Bapak Ibu. Saya lupa untuk menggantinya karena itu sudah bertahun-tahun. Ketika saya ketemu sumber masalahnya, hanya akuarium itu baik kembali, menjadi tempat yang baik untuk ikan-ikan itu hidup, ikan-ikan itu sehat di dalamnya. Demikian juga di dalam keluarga kita, Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah itu, kita menemukannya dengan bantuan saudara kita, bantuan orang-orang yang ada, atau mungkin lewat pasangan kita berusaha datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin membereskannya. Bukan hanya masalah penguasaan diri, bukan hanya berlatih, mengandalkan diri saya tidak sanggup. Tapi saya ingin kuasa Tuhan, kuasa darah Kristus yang sudah memenangkan setiap kita dari cengkraman dosa. Kiranya kuasa darah itu juga boleh membebaskan saya, agar
apa yang menjadi masalah utama, sumber itu bisa diangkat. Dan hidup kita dibebaskan. Hidup kita diubahkan. Hidup kita sehat kembali. Memancarkan kehidupan di dalam diri kita, bagi keluarga kita. Bapak Ibu, setiap masalah selalu ada jalan keluar. Tuhan datang untuk memberikan jalan keluar bagi dosa kita. Tuhan datang untuk membawa kita melihat bahwa di dalam jalannya ada selalu jalan keluar itu. Datanglah kepada Tuhan. Di tengah begitu banyak masalah dalam keluarga, Tuhan membuka tangannya. Yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Asal kita datang, asal kita mau, asal kita melibatkan Tuhan, kuasa itu akan diberikan kepada kita untuk mengubahkan, sehingga kehidupan sungguh nyata di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kepada kami keluarga, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang dekat dan sangat penting di dalam hidup kami. Tetapi seringkali juga di dalam kehidupan, di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap hal yang terjadi justru kami saling melukai lewat kata-kata kami, tindakan kami. Bahkan lewat pikiran negatif yang tersimpan bukan hanya di pikiran, di hati kami, sehingga kami seringkali berasumsi, seringkali kami berusaha membenarkan melihat keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengubahkan kami, memberikan kepada kami perspektif bagaimana kami seharusnya mengubah hidup kami. Dan hidup kami boleh dimenangkan. Hidup kami boleh sungguh menjadi berkat. Dan hidup kami senantiasa boleh di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang bertumbuh, keluarga yang memiliki kesatuan. Kesatuan di dalam Tuhan, kesatuan di dalam tujuan untuk hidup bertumbuh, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, terus berkaryalah Tuhan di dalam hidup setiap kami, di dalam keluarga kami. Di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hendaklah kehidupan keluarga kita terus dipersembahkan demi kemuliaan Kristus, saling menjadi berkat bagi satu sama lain di antara keluarga kita masing-masing. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan lagu Hidup Bagi Kita.
bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang yang kami kenal. Kami mau berdoa agar kiranya Tuhan yang menggunakan uang ini untuk akhirnya bisa dipergunakan sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi ini ada satu hal yang saya ingin umumkan, yaitu nanti malam pukul 8 malam kita akan mengadakan bincang-bincang bisnis. Kita akan membicarakan tentang eco-enzim. Bagaimana dari sampah itu diubah menjadi sebuah peluang bisnis. Karena itu saya mengundang untuk kita boleh ikut ambil bagian di dalam acara bincang-bincang bisnis melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Saya mengajak kita mendoakan secara khusus untuk diri kita, dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Kita sudah mulai memasuki masa transisi menuju new normal. Dan di dalam masa-masa ini tentunya kita sudah mulai beraktivitas di dalam pekerjaan, ada yang mulai masuk kantor dan sebagainya. Saya mengajak untuk kita berdoa supaya Tuhan yang menjaga kita di dalam situasi ini, supaya kita tidak tertular akan virus corona. Doakan jemaat-jemaat yang lain. Jadi kita sangat merindukan di dalam situasi ini sungguh tangan Tuhan yang menjaga kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah mulai memasuki di dalam masa sekarang, masa transisi menuju new normal Tuhan. Kami memohon biarlah tangan kasih-Mu yang senantiasa menjaga kami. Tentunya kami sudah mulai beraktivitas, ada di antara kami jemaat-Mu yang sudah mulai masuk kantor, masuk di dalam pekerjaan, buka toko dan sebagainya. Tentunya kami akan berjumpa dengan orang-orang. Biarlah Tuhan di dalam situasi ini Engkau sendiri yang menjaga kami Tuhan. Engkau sendiri yang menjadi pelindung kami. Walaupun kami tahu Tuhan kami sudah berusaha untuk menjaga jarak fisik Tuhan, kami pakai masker dan kami menjaga kebersihan, tentunya kami tidak tahu Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kami yang sudah tertular akan virus corona. Karena itu Tuhan, kami hanya memohon kemurahan-Mu, Engkau yang menjadi penjaga kami. Biarlah tangan kasih-Mu yang terus melindungi umat-Mu Tuhan, jemaat GKI Cibubur ini. Karena itu kami berdoa, mohon penyertaan dan perlindungan daripada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita pemutusan terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang bersama-sama untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian new doxologi.
sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pernyataan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saat duduk